Perbedaan mendasar antara pedagang dan pebisnis. Bayangkan kamu punya satu karung kelapa. Cara paling cepat dapat uang adalah langsung menjual kelapa utuh di pasar dan menukarnya dengan uang hari itu juga. Tapi coba perhatikan seseorang di seberang lapakmu. Ia tidak terburu-buru menjual kelapanya. Daging kelapa diperas jadi santan kemasan, sabutnya dibuat keset, batoknya dikirim ke pengrajin, dan airnya dikemas ke botol berlabel kelapa muda organik. Ia jual bukan ke pasar, tapi ke supermarket, dengan harga jauh lebih tinggi. Bahan dasarnya sama, tapi cara mainnya langit dan bumi. Yang satu sekadar jual barang, yang satu membangun nilai. Inilah perbedaan nyata antara berdagang dan membangun bisnis. Sama-sama menjual sesuatu, tapi cara berpikir dan arah permainannya tidak selevel. Banyak yang merasa sudah berbisnis, padahal sebenarnya hanya muter barang, dapat marin, dan berhenti di situ saja. Akibatnya, mereka gampang kelelahan, usaha susah naik kelas, dan bingung kenapa hasilnya mentok di situ-situ saja. Pedagang hidup dalam logika tukar langsung. Produk berpindah tangan, uang masuk, lalu semua diulang lagi. Fokusnya bukan membangun pondasi jangka panjang, tapi memastikan roda putar hari itu tetap berjalan. Mereka tergantung pada seberapa cepat barang bisa laku, bukan pada kekuatan sistem di belakangnya. Sementara itu, pebisnis main di level berbeda. Mereka menciptakan nilai dari hulu ke hilir, dari bahan mentah, proses produksi, kemasan, sampai positioning dan distribusi. Pebisnis tidak berhenti di transaksi pertama. Mereka mikir soal bagaimana pelanggan akan terus balik lagi, bagaimana brand bisa menempel di kepala orang, bagaimana nilai bisa tumbuh dari satu barang yang sama. Analoginya, pedagang seperti nelayan yang tiap hari harus melaut untuk dapat tangkapan. Pebisnis seperti petambak yang bikin kolam, atur kualitas air, siapkan pakan, dan bikin sistem. Awalnya berat, tapi ketika semua jalan, panen datang terus-menerus tanpa perlu berangkat pagi setiap hari. Pedagang bergerak dalam pola sederhana, beli barang, jual lagi dengan marin, dan berharap jumlah transaksi banyak supaya penghasilan cukup. Kalau hari itu sepi pembeli, langsung terasa di dapur. Model ini sangat tergantung pada arus kas harian. Begitu tidak ada penjualan, langsung muncul tekanan. Energi habis hanya untuk memastikan toko tetap buka. Situasi seperti ini bikin pikiran tak pernah punya ruang untuk merancang masa depan. Karena semua fokus habis untuk bertahan hari ini. Pebisnis punya cara pandang berbeda. Mereka bermain dalam kerangka waktu yang panjang. Mereka paham konsep menunda hasil cepat untuk menuai lebih besar nanti. Kalau penjualan hari ini sepi, mereka tidak panik. Mereka sedang membangun pondasi, mulai dari memperkuat merek, memperluas jaringan, memperbaiki sistem produksi, hingga mengatur alur distribusi. Mereka sadar proses ini bukan sprint, tapi maraton. Contohnya saat seseorang buka warung kopi. Kalau pola pikirnya pedagang, begitu pelanggan sepi, langsung tutup. Tapi kalau berpikir sebagai pebisnis, dia akan membangun konsep yang lebih luas. Bikin pelatihan barista, bentuk komunitas pecinta kopi, bahkan kembangkan franchise. Awalnya berat, tapi saat sistem terbentuk, hasilnya jauh lebih besar dan stabil. Perbedaan lainnya ada di cara memandang waktu. Pedagang menjual apa yang ada hari ini, menunggu arus pasar. Pebisnis menciptakan arusnya sendiri. Mereka tidak hanya mengikuti tren, tapi membangun tren. Kalau pedagang hanya menjual barang, pebisnis menjual solusi dan pengalaman. Mereka bikin sesuatu yang bikin orang datang bukan hanya karena produk, tapi karena makna dan cerita di baliknya. Pedagang cenderung hanya mengikuti apa yang sudah ada. Kalau pasar ramai jualan baju model tertentu, mereka ikut jual. Bedanya mungkin cuma di harga, bukan di ide. Tapi pebisnis tidak sekadar ikut arus. Mereka riset segmen pasar, mencari celah yang belum banyak disentuh, dan menciptakan sesuatu yang punya nilai tambah unik. Misalnya di dunia fashion, banyak pedagang hanya menumpuk pakaian dari grosir dan berharap ada pembeli lewat. Sedangkan pebisnis membangun identitas merek, merancang desain yang mewakili gaya hidup anak muda, mengangkat budaya lokal, atau menciptakan cerita di balik setiap produk. Nilai tambah inilah yang membuat harga bisa lebih tinggi dan pelanggan lebih loyal. Produk yang tadinya hanya sekadar kaos, bisa berubah jadi simbol identitas. Dalam strategi bisnis, keunikan seperti ini disebut diferensiasi. Semakin unik nilai yang ditawarkan, semakin sulit ditiru orang lain. Dan disinilah letak keunggulan pebisnis.
Investor legendaris seperti Warren Buffett menyebutnya economic moat, parit ekonomi yang melindungi bisnis dari serangan pesaing. Pedagang berdiri di pasar terbuka, menunggu pembeli datang. Tapi pebisnis membangun benteng dengan inovasi dan cerita, menciptakan keunggulan yang tidak mudah diserbu kompetitor. Mereka bukan hanya jual barang, tapi membangun benteng pertahanan jangka panjang. Salah satu perbedaan paling besar antara pedagang dan pebisnis ada di cara mereka membangun sistem. Pedagang sering terjebak dalam posisi, kalau aku nggak kerja, bisnis berhenti. Semua tergantung pada satu orang, pemiliknya. Mereka harus buka toko, melayani pembeli, urus stok, dan mikirin semua hal kecil setiap hari. Begitu mereka sakit atau libur sebentar, pendapatan ikut hilang. Inilah yang disebut jebakan self-employed. Bisnis hanya bergerak kalau pemiliknya ikut turun tangan. Pebisnis berpikir sebaliknya. Mereka berusaha membuat sistem supaya usaha bisa tetap jalan walau mereka nggak ada di tempat. Mereka bikin shop, latih tim, siapkan struktur operasional yang rapi. Bahkan banyak yang merancang format waralaba supaya usahanya bisa berkembang di tangan orang lain. Mereka tidak hanya menciptakan produk, tapi juga menciptakan proses untuk menghasilkan produk itu berulang-ulang. Contoh paling jelas bisa dilihat dari McDonald's. Mereka tidak sekadar jual burger. Mereka jual sistem restoran yang terstandarisasi dari ujung ke ujung. Siapapun yang beli lisensinya bisa menjalankan bisnisnya, bahkan tanpa skill masak sekalipun. Karena semua sudah ada sistemnya, dari cara menggoreng kentang, menyapa pelanggan, sampai cara menjaga kualitas rasa. Pebisnis menjadikan usahanya sebagai aset, bukan sekadar pekerjaan. Aset bisa tumbuh, diwariskan, bahkan dijual. Tapi kalau semua bergantung pada diri sendiri, yang kamu punya hanyalah pekerjaan harian, bukan bisnis sesungguhnya. Pedagang biasanya memikirkan, hari ini aku jual apa supaya cepat laku. Fokusnya sempit dan pendek. Tapi pebisnis melihat ke depan, masalah apa yang bisa aku selesaikan dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Cara pandang ini membuat langkah mereka lebih strategis, bukan sekadar reaktif. Pebisnis tidak hanya mengejar untung cepat, tapi membangun fondasi untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih tahan lama. Mereka bermain dalam arena yang lebih luas, bukan sekadar mencari marin, tapi menciptakan perubahan nyata. Mereka memikirkan bagaimana bisnisnya bisa memberikan dampak sosial, membuka lapangan kerja, dan memperbaiki cara hidup masyarakat. Pendekatan ini dikenal sebagai stakeholder kapitalis, di mana bisnis tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Contohnya Tokopedia. Awalnya platform ini cuma tempat jualan online. Tapi visinya jauh lebih besar. Memberdayakan UMKM di seluruh Indonesia lewat digitalisasi. Atau Gojek. Banyak yang mengira itu cuma aplikasi ojek online. Padahal kalau dilihat lebih dalam, itu solusi mobilitas, lapangan kerja, dan integrasi ekonomi informal ke sistem formal. Mereka bukan sekadar jual layanan, tapi membangun gerakan besar yang mengubah cara hidup jutaan orang. Investor tidak akan menaruh uang pada usaha kecil yang hanya hidup dari transaksi harian, tapi pada ide besar yang punya arah jelas. Konsumen juga tidak hanya beli barang, mereka membeli makna. Karyawan pun tidak sekadar bekerja, mereka ikut membangun sesuatu yang mereka banggakan. Inilah kekuatan visi. Pebisnis paham bahwa bisnis sejati bukan cuma soal jualan hari ini, tapi tentang warisan sistem yang tetap jalan meski mereka sudah tidak lagi terlibat langsung. Sekarang coba refleksikan apa yang kamu jalani hari ini. Apakah hanya dagang atau benar-benar membangun bisnis? Keduanya sama-sama jualan, tapi dampaknya jauh berbeda. Pedagang bekerja keras setiap hari, kelelahan, dan pendapatannya berhenti begitu dia berhenti bekerja. Pebisnis membangun sistem yang bisa terus hidup tanpa harus memantau setiap detil operasional. Perbedaan utamanya ada di perspektif dan struktur. Pedagang fokus ke transaksi harian, mengikuti arus pasar, dan mengejar cuan cepat. Pebisnis fokus ke jangka panjang, membangun solusi, dan menciptakan nilai berkelanjutan. Pedagang itu tulang punggung ekonomi rakyat, penting dan nyata. Tapi kalau tujuanmu naik kelas, mulai ubah cara berpikir. Dari sekadar jual kelapa, ubah menjadi mengolah kelapa menjadi berbagai produk bernilai. Dari sekadar cari untung, ubah menjadi membangun sistem yang tetap jalan meski kamu tidak hadir. Bisnis sejati bukan hanya soal apa yang kamu jual hari ini, tapi soal apa yang bisa tetap berjalan dan berkembang meski kamu berhenti menjual.